Ayo. Hai. Bersama kami di sini, kami akan mengajak Anda dalam beberapa menit ke depan untuk melihat presentasi kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi, let's go. Tersenyum walaupun tersakiti setiap detik. Hai, saya Fardik. Pria keren tanpa konflik. Halo, saya Musfik. Tersenyum dalam tekanan, melangkah tanpa dendam. Hai, aku Imam. Pria yang selalu berjuang tapi ujung-ujungnya tinggal. Hai, saya Zainal. Kalau mau hidup sehat, makanlah makanan bergizi. Saya Fatur Rozi. Selamat menyaksikan. Baik, untuk poin pertama, kita akan membahas tentang kekayaan laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Posisi ini menjadikan transportasi laut sebagai sarana seperti untuk distribusi logistik global, perdagangan, dan mobilitas masyarakat. Kekayaan laut Indonesia yang secara ekonomi dan ekologi sangat signifikan. Dengan potensi ekonomi yang besar ini, perlu diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan agar dampak lingkungannya yang negatif dapat diminimalisir. Indonesia sebagai negeri maritim dengan kekayaan laut yang melimpah memiliki potensi luar biasa dari 5 contoh kekayaan lautnya, seperti terumbu karang, ikan tuna, rumput laut, lobster, dan mutiara. Bayangkan betapa kayanya potensi ekonomi yang bisa digali dan juga dieksplorasi untuk pengelolaan yang tepat sebagai kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi tersebut. Untuk 5 kekayaan laut Indonesia, yaitu terumbu karang dengan lokasi yang terbesarnya di Raja Ampat, Bunaken, dan Wakatobi. Dampak lingkungannya jika dieksploitasi berlebihan akan mengakibatkan kerusakan habitat dan penurunan biodiversitas. Selanjutnya, rumput laut di Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Dampaknya bisa terjadi erosi pantai dan penurunan kualitas air. Untuk perikanan seperti ikan tuna, udang, dan lain-lain, itu berada di seluruh perairan Indonesia. Dampaknya yaitu penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, minyak dan gas bumi. Lokasinya di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Dampaknya bisa dapat mencemarkan laut dan kerusakan habitat. Yang terakhir, mineral laut seperti pasir, besi, nikel, dan lain-lain, yang dimana di Sulawesi dan Papua. Dampaknya yaitu sedimentasi, kerusakan habitat, dan pencemaran air. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan dengan membahas topik tentang potensi ekonomi kekayaan laut. Kekayaan laut Indonesia, surga terpendam di bawah permukaan air, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, dari terumbu karang yang mempesona hingga ikan tuna yang berenang gagah. Semua berkontribusi pada perekonomian nasional. Memahami potensi ekonomi masing-masing, strategi pengelolaan berkelanjutan, dan program pengembangan yang terregenerasi menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Perbandingan potensi ekonomi kekayaan laut. Dan potensi ekonomi kelima kekayaan laut tersebut sangat beragam. Ikan misalnya, mendominasi sektor perikanan dengan nilai ekspor yang signifikan dan kontribusi besar terhadap PDB. Rumput laut, meski bukan tidak setinggi ikan dalam nilai ekspor, memiliki potensi besar di sektor farmasi dan kosmetik.
serta sebagai bahan baku makanan. Di sini terumbu karang, walaupun tidak diekspor secara langsung, menunjang sektor pariwisata dan perikanan, memberikan kontribusi ekonomi yang tidak langsung namun vital. Dan lanjut, mineral laut seperti nikel dan mangan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun eksplorasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan lingkungan. Terakhir, energi laut seperti energi gelombang dan arus laut merupakan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dengan ramah lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin ketiga tentang tantangan terhadap kelestarian laut. Kelayakan laut Indonesia melimpah ruah dan menyimpan potensi ekonomi luar biasa, terancam oleh berbagai faktor, dari terumbu karang yang berwarna-warni hingga ikan tuna yang berenang lincah. Semuanya menghadapi ancaman sesuai yang dapat masing-masing keindahan dan kemakmuran yang diberikan kepada bangsa ini. Eksploitasi yang tidak terkendali dan perubahan iklim menjadi dua aktor utama dalam drama kepunahan ini. Ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut Indonesia dari perairan dangkal hingga laut dalam semakin nyata. Kita tak bisa menutup mata terhadap realitas pahit ini. Jika tak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya laut, generasi mendatang hanya akan menikmati cerita tentang keindahan laut Indonesia yang dulu pernah ada. Perlu kolaborasi besar-besaran antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat untuk menyelamatkan wisata laut kita yang tak ternilai harganya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan slide ke-10, yaitu solusi mengatasi ancaman dan tantangan. Untuk mengatasi ancaman dan tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan hukum, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan perlindungan kawasan konservasi laut. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan dan investasi dalam teknologi perikanan yang berkelanjutan. Masyarakat juga memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan laut dan turut serta dalam kegiatan konservasi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelestarian laut juga sangat penting untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oke, langkah-langkah konkret perlindungan kekayaan laut. 1. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. 2. Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan industri maritim. 3. Memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi laut. 4. Mempromosikan praktik perikanan berkelanjutan dan budidaya laut yang ramah lingkungan. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut melalui edukasi dan kampanye. 6. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. 7. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. 8. Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. 9.
mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut, dan mengatasi perubahan iklim. 10. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas upaya konservasi laut. Upaya konservasi dan pelestarian kekayaan laut Indonesia. Kekayaan laut Indonesia anugerah tak ternilai, teman-teman, yang menyimpan potensi ekonomi dan keindahan alam yang luar biasa. Membutuhkan upaya serius nih dari kita untuk menjaga kelestariannya. Dari terumbu karang yang mempesona hingga ikan-ikan yang beraneka ragam. Semua ini harus dijaga, teman-teman. Agar apa? Agar tetap lestari untuk generasi yang mendatang. Tantangannya nyata. Tantangannya yang nyata tuh, teman-teman. Pencemaran, penangkapan ikan yang merusak, dan perubahan iklim yang mengancam ekosistem laut kita. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pelestarian yang terintegrasi dan berkelanjutan itu sangatlah penting, teman-teman. Selanjutnya adalah strategi jangka panjang nih untuk kelestarian laut. Strategi jangka panjang memerlukan pendekatan multisektoral, teman-teman. Dari banyaknya sektor yang ada, kita harus bisa berkontribusi aktif untuk menjaga kelestarian laut yang melibatkan pemerintah, nelayan, akademisi, dan masyarakat. Penting untuk mengimplementasikan peraturan perikanan yang ketat nih dan penegakan hukum yang efektif. Program edukasi dan kesadaran publik juga sangat krusial, teman-teman. Kesadaran publik tuh sangat krusial banget untuk mengubah perilaku masyarakat nih agar lebih ramah lingkungan. Investasi dalam riset dan teknologi untuk memantau kesehatan laut dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah peran teknologi nih. Teknologi yang kita ketahui sekarang sangat penting dari berbagai elemen, dari berbagai sektor, dari berbagai bidang, semuanya. Jika dibantu dengan teknologi, itu akan lebih mudah. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam konservasi dan pemantauan. Teknologi memainkan peran semakin penting nih dalam upaya konservasi laut. Penggunaan teknologi satelit nih contohnya untuk memantau pergerakan kapal penangkap ikan ilegal. Sistem sensor bawah laut untuk memantau kesehatan terumbu karang, dan teknologi pemodelan untuk memprediksi dampak perubahan iklim. Itu sangat membantu sekali, teman-teman, untuk menjaga ataupun untuk konservasi dan pemantauan. Semuanya berkontribusi nih dalam pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif. Drone nih contohnya nih juga digunakan untuk memonitor kawasan konservasi dan mendeteksi aktivitas ilegal. Data yang dikumpulkan melalui teknologi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pengelolaan sumber daya laut. Itu saja, teman-teman sekalian, para audiens, para penonton, para penyimak dari video ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan nih, yaitu untuk menjaga kelestarian laut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah, yang mungkin kurang benar ataupun menyinggung dari berbagai pihak. Itu bukan bermaksud untuk menyinggung, melainkan kita untuk saling bekerja sama agar kita bisa menjaga kelestarian laut kita, yang mana itu nantinya akan berdampak kepada cucu cicit kita nanti. Kita sebagai manusia, apabila tidak bisa bermanfaat, maka haruslah kita tidak memberikan dampak negatif kepada yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.